Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Forever, if you care to know, would I grant all your wishes? A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apakah itu benar? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tidak ada wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Cikini nomor 71, Jakarta, pukul 14.00 WIB. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan siapa ini? Ia mendengar radio soal gencatan senjata itu. Jadi, adik kita sekarang sedang dalam kondisi vakum. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus memanfaatkan momen ini untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Saya, Wigana, dan Khairul Saleh akan pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Sedangkan untuk Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wigana, dan Sukarni tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Silakan masuk.
Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini kita kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Betul, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini, akan berakibat pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok sana dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita harus menghadapi Belanda yang hendak menduduki tanah ini, negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan pernyataan saya, mengapa saudara tidak melakukannya sendiri? Mengapa membutuhkan Soekarno untuk melakukannya? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai suatu hadiah? Sedangkan Jepang sendiri sudah menyerah dan takluk dalam perang sucinya. Mengapa kita tidak menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total dari tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita bebas dari belenggu yang menyiksa. Baiklah, tapi kita perlu waktu untuk berunding. Baiklah, permisi, Bu. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya secara matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Benar, Bung. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang berniat kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibahas kembali dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau kita mempersiapkan dengan buru-buru, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Ya. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka sepakat untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, kedua tokoh tersebut dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok, dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung Karno. Bung Karno. Ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda di Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, tunggu sebentar. Sebenarnya apa mau kalian sehingga berdua kemari?
kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa kemari. Apa mereka membawa Fatma dan Guntur? Iya, benar Hatta. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah sekali percaya pada kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, namun tidak sekarang. Kami tidak setuju. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan ini atas payah kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah kedudukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Pada pukul 17.30 sore hari, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Bung Hatta. Semua golongan maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Agustus 1945, dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Said Imelik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Hal yang menarik mengenai kekuasaan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sekat-sekatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8
Ya, sudah saya tulis. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi tidak ada campur tangan oleh Jepang. Apakah ada dari kalian yang mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana kalau dengan buka? Karena semua ini atas berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Setuju. Saidi, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Pagi, tanggal 17 Agustus 1945? Setuju, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan laksanakan? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera merah. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bu. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di ruang Bung Karno. Saya setuju. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Setuju. Ini Bu naskahnya. Silakan ditandatangani. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Omedeto. Hai, arigatou gozaimasu. Tuntas, Mas. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Siap. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas, bagaimana? Ya,
Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu hanya punya kain berwarna merah dan putih saja, Pak. Apakah tidak apa-apa? Baiklah, kalau begitu buatlah bendera yang sederhana saja. Baiklah kalau begitu. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan benderanya Sangsaka Merah Putih. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih menggunakan tangan. Setelah selesai menjahit, bendera dilipat. Ibu Fatmawati membantu memakaikan peci Soekarno, kemudian menyerahkan bendera kepada Soekarno. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membaca proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya dan ada turunnya. Dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini, kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita menyusun kekuatan kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam genggaman tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Langkah tegak maju dimulai. Langkah maju dimulai. Ketok aja gak usah assalamualaikum. Ya lagi bisa tes bisa, sekarang bisa. Us. Gimana tanggapan Leslie? Cukup mengagumkan. Anjay. Betul. Betul. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Betul.
kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Jika Bung Karno harus Ice Mas. Iya, Papa. Nih, yang Papa. Iya, kamu juga. Baru datang. Ra, pogoan, SK2 gelem, Bang.